Ada saat di mana seluruh market keuangan dunia berhenti bergerak karena berita, dan mulai bergerak karena satu angka, bukan karena perang, pidato presiden, atau rumor di media sosial, tetapi karena inflasi. Satu angka sederhana yang mampu menggerakkan triliunan dolar hanya dalam hitungan detik. Investor Wall Street, bank-bank terbesar dunia, hedge fund, hingga trader retail, semuanya sedang menunggu minggu ini. Karena dalam beberapa hari ke depan, Amerika Serikat akan merilis serangkaian data ekonomi yang dapat menentukan apakah The Fed masih akan mempertahankan suku bunga tinggi atau mulai membuka pintu menuju era kebijakan moneter yang lebih longgar. Di video ini, kita akan membedah top 5 pair minggu ini dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Saat inflasi menjadi penguasa market, setiap siklus ekonomi selalu memiliki satu tema utama. Tahun ini, tema tersebut adalah inflasi. Selama hampir 2 tahun terakhir, The Fed terus berusaha mengendalikan kenaikan harga. Suku bunga dinaikkan, likuiditas dikurangi, biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Tujuannya hanya satu, mengembalikan inflasi menuju target 2%. Namun masalahnya, inflasi bukanlah musuh yang mudah dikalahkan. Di satu sisi harga mulai melambat, namun di sisi lain, pasar tenaga kerja Amerika masih menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Konsumsi masyarakat belum benar-benar melemah dan masih tumbuh lebih kuat dibanding banyak negara maju lainnya. Inilah yang membuat market terus bertanya, apakah Federal Reserve benar-benar sudah selesai menaikkan suku bunga? Atau justru mereka masih harus mempertahankan kebijakan ketat lebih lama? Analisa fundamental. Kini seluruh perhatian market beralih menuju kalender ekonomi minggu ini, dan hampir semuanya berpusat pada Amerika Serikat. Hari Selasa akan menjadi pembuka. Core CPI, CPI tahunan, dan CPI bulanan akan dirilis hampir bersamaan. Inilah data yang paling ditunggu investor jika inflasi ternyata lebih tinggi dari perkiraan. Market kemungkinan akan kembali memperkirakan bahwa The Fed harus mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Dolar berpotensi menguat, imbal hasil obligasi bisa naik. Gold dan silver berpotensi mendapat tekanan. Sebaliknya, jika inflasi turun lebih cepat dari ekspektasi, narasi pemangkasan suku bunga akan kembali menguat. Investor kemungkinan akan melepas dolar dan mulai mencari aset yang lebih berisiko. Hari Rabu, fokus market bergeser menuju Producer Price Index atau PPI. PPI sering dianggap sebagai indikator awal tekanan inflasi di tingkat produsen. Jika PPI juga meningkat, market akan semakin yakin bahwa inflasi belum selesai. Pada hari yang sama, Bank of Canada juga akan mengumumkan keputusan suku bunganya. Walaupun market memperkirakan suku bunga tetap di level 2,25%, setiap perubahan nada dalam konferensi pers dapat memicu volatilitas besar pada dolar Kanada. Hari Kamis, market kembali mendapatkan data penting, yaitu retail sales Amerika. Data ini akan menunjukkan apakah konsumen Amerika masih cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Semakin kuat konsumsi, semakin kecil peluang Federal Reserve segera melonggarkan kebijakan. Hari Jumat, minggu akan ditutup dengan Michigan Consumer Sentiment. Data ini akan memberikan gambaran mengenai optimisme konsumen serta ekspektasi inflasi masyarakat. Dan seringkali, ekspektasi tersebut menjadi perhatian Federal Reserve. Dengan kata lain, seluruh minggu ini market akan terus mencari jawaban dari satu pertanyaan. Apakah inflasi benar-benar mulai terkendali? Ataukah masih menjadi ancaman terbesar ekonomi Amerika? Top 5 per minggu ini. Pertama, per Euro USD pada timeframe H4. Secara keseluruhan, struktur market masih munculnya lower high dan lower low. Artinya, tren besar masih bearish, belum ada tanda perubahan struktur yang valid. Pada chart terlihat EMA 20 berada di bawah EMA 50. Harga masih bergerak di bawah kedua EMA. EMA mulai bertindak sebagai resistance dinamis. Hal ini menunjukkan buyer belum mampu mengambil alih momentum.
Trendline turun sejak awal Juni masih tetap dihormati market. Beberapa kali harga mencoba naik, namun selalu gagal menembus area tersebut. Selama trendline ini belum ditembus, seller masih mengendalikan arah market. Sekarang kita perhatikan level penting. Pada bagian atas terdapat area resistance di 1,1480 hingga 1,1530. Jika harga kembali ke area ini, potensi rejection cukup besar. Di atasnya lagi ada zona supply di kisaran 1,1560 hingga 1,1640. Terlihat seller sebelumnya muncul sangat agresif dari area ini. Apabila harga kembali masuk ke zona supply, kita perlu mengamati potensi bearish. Pada bagian bawah, terdapat area support utama berada di 1,1370 hingga 1,1320. Area ini sudah beberapa kali menjadi tempat buyer mempertahankan harga. Jika support ini kembali bertahan, rebound jangka pendek masih memungkinkan. Lebih dalam lagi terdapat zona demand besar berada di 1,1280 hingga 1,1200. Ini merupakan area akumulasi yang sangat menarik. Apabila terjadi penurunan hingga area tersebut, potensi buyer institusional masuk kembali menjadi lebih besar. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus area resistance 1,1480 hingga 1,1530 dengan volume yang kuat, maka target kenaikan berikutnya menuju zona supply 1,1560 hingga 1,1640. Tunggu breakout yang benar-benar valid. Biarkan market membuktikan dirinya terlebih dahulu. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal melewati resistance dan kembali ditolak di bawah trendline, kemudian seller mengambil alih dan area support 1,1370 hingga 1,1320 akhirnya ditembus. Maka target berikutnya mengarah ke zona demand 1,1280 hingga 1,1200. Bias utama tetap bearish dan peluang sell on rally lebih menarik dibanding mengejar posisi buy. Minggu ini, fokus utama bukan menebak arah market, melainkan menunggu konfirmasi di area penting yang telah dipetakan. Selama harga masih bergerak di bawah trendline, disiplin dalam mengikuti struktur market akan lebih bernilai daripada mencoba melawan tren. Kedua, pair GBP USD pada time frame H4. Dari sisi struktur market, terjadi perubahan karakter yang cukup menarik. Sebelumnya, market membentuk rangkaian lower high dan lower low. Namun setelah menyentuh zona demand, terjadi reaksi beli yang sangat kuat. Area ini berhasil menghentikan tekanan seller. Kemudian harga mulai membentuk higher low dan higher high. Ini menjadi sinyal awal bahwa buyer mulai mengambil alih. EMA 20 telah memotong ke atas EMA 50. Harga juga bergerak stabil di atas kedua EMA. Ini menunjukkan momentum jangka pendek berubah menjadi bullish. Sementara EMA 200 masih berada sedikit di atas harga. Artinya tren besar belum sepenuhnya bullish, masih diperlukan breakout lebih tinggi. Trendline naik berhasil dipertahankan, setiap pullback masih selalu dibeli. Selama trendline ini tidak ditembus, buyer masih mengontrol arah market. Perhatikan area penting berikut ini. Pada bagian atas terdapat area resistance di 1,3450 hingga 1,3490. Ini merupakan resistance sekaligus area supply yang cukup sering menjadi tempat munculnya seller. Jika area ini berhasil ditembus, jalan menuju zona supply akan jauh lebih terbuka, yaitu di 1,3510 hingga 1,3580. Ini merupakan zona distribusi besar sebelumnya. Kemungkinan profit taking akan meningkat ketika harga memasuki zona tersebut. Pada bagian bawah, terdapat area support pertama berada di 1,3300 hingga 1,3260. Selama harga bertahan di atas area ini, tren naik masih relatif sehat. Di bawahnya lagi ada zona demand di 1,3230 hingga 1,3160. Inilah benteng terakhir buyer. Apabila area ini ditembus, maka peluang perubahan tren akan kembali terbuka. Skenario trading.
Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus area resistance di 1,3450 hingga 1,3490, dikonfirmasi dengan candle yang kuat, maka target berikutnya berada pada zona supply di 1,3510 hingga 1,3580. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena seluruh cerita mulai bergerak ke arah yang sama. Skenario kedua, bearish. Jika harga memasuki resistance, kemudian terjadi rejection, dan harga turun kembali menuju area support di 1,3300 hingga 1,3260. Maka harga bisa kembali menguji zona demand utama di 1,3230 hingga 1,3160. Dan jika demand ditembus, maka perubahan struktur bullish akan kembali dipertanyakan. Di market keuangan, tidak ada yang benar selamanya. Tidak ada analisa yang selalu tepat. Yang ada hanyalah kemampuan untuk beradaptasi. Trader profesional tidak mengejar kepastian, mereka menunggu konfirmasi. Karena mereka tahu, peluang terbaik selalu datang kepada mereka yang sabar. Ketiga, pair USD-JPY pada time frame H4. Jika kita melihat struktur besar masih memperlihatkan tren naik yang sehat, higher high dan higher low masih terus terbentuk. IMA 20 masih berada di atas IMA 50. IMA 50 juga masih berada di atas IMA 200. Ini menunjukkan bahwa tren mayor masih dikuasai buyer. Namun ada satu detail yang mulai menarik perhatian, yaitu IMA 20 mulai melandai. Sudut kenaikannya tidak lagi setajam beberapa minggu sebelumnya. Ini menandakan momentum bullish mulai melemah. Bukan berarti tren sudah berbalik, tetapi market mulai membutuhkan katalis baru untuk melanjutkan kenaikan. Sekarang mari kita lihat level-level penting. Area resistance pertama berada di area 162 hingga 162,70. Ini merupakan area yang sudah beberapa kali menghentikan kenaikan harga. Semakin sering sebuah resistance diuji tanpa berhasil ditembus, semakin besar kemungkinan terjadinya koreksi. Di atasnya terdapat zona supply 162,90 hingga 163,80. Zona ini berpotensi menjadi tempat institusi melakukan distribusi dan aksi ambil untung apabila breakout berhasil terjadi. Sementara itu, support utama berada di kisaran 161,20 hingga 160,50. Selama harga masih bertahan di atas area ini, struktur bullish belum berubah. Lebih bawah lagi terdapat zona demand 160,20 hingga 159,50. Inilah area yang sangat menarik untuk diamati. Jika harga turun ke sana dan muncul rejection yang kuat, buyer berpotensi kembali mengendalikan market. Tren line naik yang menghubungkan rangkaian higher low juga masih valid. Selama tren line tersebut bertahan, bias jangka menengah tetap cenderung bullish. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus resistance 162,70, breakout tersebut memicu masuknya buyer baru. Maka harga bergerak menuju supply di area 162,90 hingga 163,80. Namun ingat, breakout yang sehat membutuhkan penutupan candle yang kuat, bukan sekedar spike sesaat. Skenario kedua, bearish. Namun jika harga gagal mempertahankan area support 161,20 hingga 160,50, maka harga bergerak menuju zona demand 160,20 hingga 159,50. Koreksi dapat berkembang menjadi perubahan struktur yang lebih besar. Minggu ini market masih berada dalam struktur bullish, tetapi kekuatan buyer mulai diuji oleh area resistance yang sangat penting. Apakah tren akan berlanjut atau justru memasuki fase koreksi? Jawabannya akan ditentukan oleh kombinasi data ekonomi, sikap bank sentral, dan reaksi harga di level-level kunci. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Dari sisi struktur market, tren besar masih bearish.
Terlihat jelas dari adanya lower high, lower low, dan harga masih bergerak di bawah tren line turun utama. Artinya seller masih menguasai arah utama market. EMA cepat berada di bawah EMA lambat. Beberapa kali terjadi golden cross kecil, namun selalu gagal menghasilkan kenaikan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan setiap kenaikan masih dimanfaatkan sebagai area distribusi. Selama harga bertahan di bawah EMA utama, tren turun masih valid. Tren line penurunan masih belum berhasil ditembus. Setiap mendekati garis ini, tekanan jual kembali muncul. Artinya, resistance dinamis masih aktif. Sekarang perhatikan area penting. Pada bagian atas terdapat area resistance di 61 hingga 63. Area ini beberapa kali menjadi lokasi seller masuk kembali. Jika harga gagal breakout, potensi turun kembali masih besar. Di atasnya lagi ada zona supply kuat di 64 hingga 68. Ini merupakan zona distribusi besar. Apabila harga berhasil mencapai zona ini, kemungkinan muncul profit taking cukup tinggi. Pada bagian bawah terdapat area support di 55 hingga 57. Area ini sudah beberapa kali menahan penurunan dan masih menjadi benteng buyer. Lebih dalam lagi ada zona demand di 50 hingga 54. Jika harga turun ke zona ini, potensi pembelian institusi relatif lebih tinggi dibanding area lain. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mulai menembus EMA, lalu breakout resistance 61 hingga 63. Maka target berikutnya mengarah menuju zona supply di 64 hingga 68. Namun breakout harus benar-benar valid, bukan sekedar false break. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance, seller kemungkinan kembali mendominasi. Penurunan pertama akan menguji area support di 57 hingga 55. Jika akhirnya ditembus, ruang penurunan menuju zona demand besar 54 hingga 50 akan kembali terbuka. Di area tersebut biasanya investor jangka panjang mulai memperhatikan peluang akumulasi. Market tidak pernah bergerak karena harapan trader. Market bergerak karena keseimbangan antara data, sentimen, dan likuiditas. Tugas kita bukan menebak arah berikutnya, tetapi menunggu konfirmasi, mengelola risiko, dan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh market. Terakhir, gold pada time frame H4. Sekarang kita masuk ke chart. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah struktur market. Walaupun harga mulai bergerak mendatar, tren besar masih menunjukkan kecenderungan bearish. Rangkaian lower high dan lower low belum sepenuhnya berubah, sehingga kenaikan yang terjadi saat ini masih dapat dipandang sebagai fase pemulihan atau pullback. EMA juga memberikan gambaran yang serupa. Harga mulai berkonsolidasi di sekitar EMA jangka pendek, tetapi posisi terhadap EMA 200 masih menunjukkan bahwa tren utama belum berbalik. Trendline turun yang membatasi pergerakan harga juga masih relevan. Selama trendline ini belum ditembus dengan kuat, seller masih memiliki peluang mempertahankan dominasi. Mari kita bahas level-level pentingnya. Pada bagian atas terdapat area resistance 4200 hingga 4280 adalah area pertama yang harus ditembus buyer. Selama harga masih berada di bawah zona ini, tekanan jual tetap perlu diwaspadai. Di atasnya terdapat zona supply 4330 hingga 4420 yang merupakan area distribusi utama. Pada zona inilah sebelumnya seller kembali mengambil alih market. Jika harga kembali memasuki area ini, reaksi penolakan masih memiliki probabilitas tinggi. Di sisi bawah, area support 4020 hingga 3940 menjadi garis pertahanan pertama bagi buyer. Area ini telah beberapa kali menahan penurunan harga. Jika gagal dipertahankan, perhatian akan beralih ke zona demand 3920 hingga 3830 yang menjadi zona akumulasi terkuat pada chart. Area ini berpotensi kembali menarik minat beli institusi. Skenario trading.
Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus area resistance 4.200 hingga 4.280 dikonfirmasi oleh penutupan candle yang kuat, maka target kenaikan berikutnya adalah zona supply 4.330 hingga 4.420. Tunggu konfirmasi breakout, jangan hanya mengandalkan sentuhan harga pada resistance. Skenario kedua, bearish. Apabila harga gagal bertahan di area support 4.020 hingga 3.940, lalu tekanan jual meningkat, maka peluang penurunan menuju zona demand 3.920 hingga 3.830 akan semakin terbuka. Bias jangka menengah tetap perlu diperlakukan sebagai bearish. Market selalu memberikan dua hal kepada setiap trader, kesempatan dan ujian. Kesempatan datang ketika harga mencapai area dengan probabilitas tinggi. Sedangkan ujian datang ketika emosi memaksa kita masuk terlalu cepat. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.